Namun di era ini togel tidak terdengar sebagai permainan judi. Judi online dengan berbagai jenisnya saat ini banyak digandrungi di masyarakat Indonesia. Terlebih dengan banyaknya dampak negatif di dalamnya seolah membuat masyarakat yang sudah kecanduan tidak peduli lagi. Aturan perundang-undangan serta ratusan bukti dan edukasi dari masyarakat sipil pun mulai digencarkan, namun masyarakat masih aja ngeyel dan terus-terusan bermain. Saat ini judi yang paling banyak digemari di Indonesia adalah judi togel. Judi togel sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Sedikit kita bahas, cekidot. Togel memiliki sejarah panjang di Indonesia. Togel sendiri sebenarnya bukanlah nama resmi untuk taruhan lotre toto angka, tapi melainkan hanya singkatan yang berarti toto gelap. Judi yang menebak angka ini bernama Toto, tapi dia lebih sering dijuluki togel. Kenapa bisa dijuluki togel? Kenapa togel bisa diilegalkan pemerintah Indonesia? Sebagian masyarakat Indonesia tidak mengira bahwa permainan lotre toto ini hadir setelah era sumbang dana sosial berhadiah atau yang kita sering dengar dengan nama SDSB. Padahal nyatanya tidak seperti bandar judi Kambodia pada situs. Lotre toto ini hadir di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Masuknya togel ke Indonesia muncul sejak era kolonial Belanda. Tidak diketahui pasti kapan dan siapa yang membawa permainan lotre toto ini ke Indonesia. Akan tetapi kita dapat kepastian bahwa yang membawa permainan ini adalah pedagang-pedagang asing yang masuk ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya Indonesia merdeka, kebudayaan lokal kita tidak mengenal huruf Latin dan angka Romawi. Indonesia yang dulunya merupakan kumpulan dari kerajaan-kerajaan Hindustan menggunakan bahasa Sanskerta. Lalu semenjak ada Siddhartha Gautama, seorang filsafat dan ilmu pengetahuan Buddha dan Hindu merambah ke seluruh penjuru dunia, kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat pendidikan Buddha di seluruh dunia dan India. Pada masa sekarang ini, permainan togel masih belum dikenal oleh banyak masyarakat Nusantara, dan setelah Belanda masuk ke Indonesia, mereka diyakini membawa permainan lotre toto yang identik dengan dunia hiburan dan dunia malam. Sejak saat itulah penduduk lokal itu sedikit banyaknya ikut terpengaruh oleh Belanda dan permainan lotre toto ini. Saat Belanda ingin sekali mendirikan negara Indonesia Serikat dan sistem kerajaan yang mulai dihapuskan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, sekarang yang dikenal sebagai Jakarta, mengatur sistem permainan lotre toto sebagai salah satu jasa hiburan dan cash market. Inilah sejarah togel di Indonesia, baik orang asing seperti Belanda dan penduduk lokal juga boleh bermain lotre toto. Awalnya terbentuk nama togel belum dikenal seperti sekarang ini. Siapa saja boleh berpartisipasi dan ikut bermain karena belum berstatus ilegal. Permainan lotre toto ini pun harus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Setelah Indonesia sudah tidak sibuk lagi dengan masalah meraih kemerdekaan, Presiden pertama Soekarno sebagai presiden pertama kali di Indonesia sudah mulai bangkit dan membentuk mental generasi anak muda lebih baik daripada zaman dulu. Dan kemudian ia mengeluarkan peraturan Kepres nomor 114 1965 yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian lotre dianggap ilegal karena dianggap merusak moral anak bangsa. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa pembentukan dan dibuatnya manifesto politik atau Manipol sebagai hasil kompromi Soekarno dan DN Audit. Tujuan pembentukan Manipol ini sebenarnya untuk membuat semacam revolusi kebudayaan. Soekarno dan DN Audit berupaya meniru Green Leap Forward di Cina yang dianggap sudah berhasil mengembalikan karakter anak bangsa. Padahal tanpa ada yang tahu bahwa kebijakan yang ada di Cina itu sebenarnya sudah gagal total. Hal ini tidak ada yang tahu dan publik dunia hingga Mao Zedong meninggal di dalam kebijakan mulai mengatur gaya rambut dan pelarangan untuk memutar lagu The Beatles dan melarang pemutaran film barat dan lain-lain. Kebijakan Manipol ini tidak bisa bertahan lama karena perekonomian Indonesia yang justru semakin lama semakin terpuruk hingga terjadi insiden yang sangat bersejarah di Indonesia. Yang sampai saat ini kita kenal dengan nama Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Sebenarnya banyak misteri yang tertinggal di G30 September SPKI yang hingga kini masih menjadi teka-teki. Pada insiden ini terjadi penyanderaan Soekarno sebagai tahanan penjara rumah hingga kematian DN Audit yang masih misterius. Hal tersebut menyebabkan awal mula pelanggaran HAM dari kubu Soeharto yang diduga lebih memilih sebagai pendukung PKI. Setelah era Soekarno berakhir, Soeharto mengambil alih semua jabatan dan menjadi pemimpin yang dijuluki seorang tangan besi Indonesia. Dan dia juga menghapus Manipol hingga lahirlah Super Semar dan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Setelah era Manipol sudah berakhir, sejarah togel di Indonesia memasuki babak baru. Lotre toto sudah bisa dimainkan kembali dengan sistemnya diatur oleh pemerintah Pemda dan pemerintah pusat.
Namun di era ini togel tidak terdengar sebagai permainan judi. Togel dijalankan bukan sebagai lotre melainkan cuma sekedar kupon olahraga berhadiah. Pada tahun 1968, Pemda Surabaya sudah mengeluarkan loto atau lotre totalisator yang bertujuan untuk mengumpulkan dana. Hal ini tentu saja untuk mengumpulkan dana PON yang akan diadakan di Surabaya. Ada lagi yang namanya NALO yang berarti National Lotre. NALO ada saat Gubernur Ali Sadikin membentuknya untuk diselenggarakan forex Inggris dengan bentuk yang sangat sederhana dan tidak menimbulkan efek perjudian. Hadiah yang sudah ditebakkan ini akan dibagi oleh penyelenggara, pemerintah, dan si penebak. Sejarah togel di Indonesia pun pernah digunakan untuk menunjang pengembangan dan pembinaan untuk prestasi Indonesia di cabang olahraga pada 28 Desember 1985. Kupon berhadiah forex sepak bola mulai bisa dijual dengan bebas. Pemerintah sendiri memberi dukungan penuh dengan kegiatan ini dengan mengaturnya Undang-Undang Nomor 22 1945 tentang undian berhadiah. Pada saat itu, undian ini diyakini tidak akan membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial. Maka dari itu, pada tahun 1987, forex mulai berkembang dan berubah nama menjadi kupon sumbangan olahraga berhadiah atau yang disebut dengan KSOB. Dengan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti Inggris dan Singapura dalam mengelola kupon undian berhadiah, Indonesia mulai membentuk sumbangan dana sosial berhadiah atau SDSB. Namun yang membuat perbedaan adalah di Indonesia permainan baik lotre, toto, forex, kupon diselenggarakan dan dioperasikan dengan pemerintah. Hal ini membuat SDSB tidak sebaik Singapura dan Inggris dikarenakan pajak dan pemerintah yang korupsi pada waktu itu mengambil porsi sangat besar dalam undian ini. Sejarah SDSB di Indonesia adalah penting untuk diketahui karena ini adalah sebuah fondasi yang terbentuknya togel modern yang sekarang ini kita tahu. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan SDSB sudah cukup berhasil, bisa mampu untuk menghimpun uang yang sangat masif dari masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu 1 tahun, Januari hingga Desember 1987, SOB berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar dari masyarakat sebesar 221,2 miliar. Jika kita hitung dengan kenaikan atau inflasi, jika dihitung dengan sekarang mungkin sudah triliunan. Walaupun dana yang sudah terkumpul dari masyarakat sangat besar, namun organ-organ pemerintah tidak baik, mereka mengambil bagian masing-masing yang sangat besar. Hal ini yang tidak membuat baik-baik saja dan dana yang sudah terkumpul tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan pemerintah yang korupsi, SDSB yang diharapkan bisa membangkitkan Indonesia justru membuat ekonomi Indonesia makin terpuruk dan terjun bebas. Akhirnya MUI dan organisasi lainnya memberikan keputusan untuk melarang segala jenis lotre toto. Namun masyarakat yang sudah tergila-gila, sudah terlanjur mencintai aktivitas ini tidak bisa berhenti sampai di situ. Mereka tetap bisa melanjutkan permainan undian ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Itulah sedikit sejarah asal-usul permainan judi togel di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir mohon diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.